oleh karena anugerahnya saja kita boleh ada sampai dengan hari. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Masuk dalam hadirat-Mu, itulah kerinduan kami. Kami bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan berikan. Kami masih boleh menikmati anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan. Khususnya Tuhan, kami bersyukur buat kehadiran-Mu Yesus yang membawa damai dan sukacita, keselamatan bagi seluruh dunia. Terima kasih. Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Kami bersyukur. Haleluya.
Sembah dan puji kami naikkan kepadamu Allah yang sudah menebus kehidupan kami. Sembah dan puji kami naikkan kepadamu Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Sembah dan puji kami hanya bawa kepadamu Tuhan yang berkuasa. Kami bersyukur Engkau Allah Immanuel yang selalu ada dalam hidup kami. Yes God. Haleluya. Haleluya. Oh, sembah dan puji, sembah dan memuji dan menyembah Engkau Allah Immanuel yang datang dalam kemuliaan. Sungguh kami tidak layak Tuhan menerima keselamatan yang Kau berikan. Sungguh kami tidak layak ya Bapa. Kami bersyukur Engkau telah memanggil kami, memilih kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hanya pujian, pengagungan, penyembahan yang kami bisa naikkan kepada Engkau sebagai tanda syukur kami. Terima kasih kami karena Kau telah hadir ke dunia dan memilih kami untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku yang ajaib. We just want to worship you. And we say thank you Lord for everything that you have done. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini.
kasih Tuhan. Engkau telah hadir di dunia ini. Memberikan kami damai dan sukacita. Menyelamatkan kami, menyertai kami. Terima kasih. Kami mau terus belajar Tuhan, mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau belajar berjalan bersama-sama dengan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Sehingga Engkau menemukan kami Tuhan, tetap bertahan dengan iman kami saat Engkau datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, merenungkannya, dan biar itu bertumbuh dalam hati kami, dalam hidup kami, dan menghasilkan buah yang matang, menghasilkan buah yang tetap, dan boleh dinikmati banyak orang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Dan Tuhan, Kau mengurapi hamba yang tidak ada apa-apanya ini. Engkau saja yang sempurna, dan biar Engkau yang menyempurnakan pekerjaan-Mu yang Kau taruh di dalam hamba Tuhan. Berkata-kata sesuai dengan kehendak, dan biar kami boleh ditegur, dan hidup kami boleh menjadi lebih baik hari ke hari Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat Natal buat kita semua, saudara. Saya percaya bahwa kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera karena kelahiran Sang Juru Selamat membawa damai dan sukacita buat kita semua. Dan hari ini kita mau kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Dikatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Haleluya, saudara. Dikatakan bahwa dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Nah, siapakah kita, saudara? Kita adalah orang-orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang tidak layak menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kita adalah sampah yang dulunya sampah, tetapi diangkat menjadi anak di dalam kemuliaannya. Bahkan dikatakan bahwa dengan panggilan yang kudus, Dia memanggil kita dengan panggilan yang kudus. Ini sebuah sukacita, sebuah kabar berita yang harusnya membuat kita sadar bahwa sungguh kita punya Tuhan yang luar biasa, yang sungguh memperhatikan kehidupan kita. Bahkan dikatakan oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Keselamatan yang diberikan oleh Yesus tidak akan membinasakan kehidupan saudara yang sudah percaya kepada Dia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Natal. Ada yang merayakan dengan penuh sukacita, merayakannya dengan cara yang berbeda, saudara. Saya mau mengajak kita untuk sejenak melihat ke belakang tentang kisah manusia Adam dan Hawa yang ketika mereka jatuh karena
ketidaktaatan kepada perintah Allah ketika mereka memakan buah terlarang yang dilarang oleh Allah. Dan pada saat itu Allah datang kepada mereka dan Allah tidak bertanya dan menelanjangi Adam dan Hawa dengan banyak pertanyaan. Nah, satu hal yang Tuhan katakan kepada mereka, "Di manakah engkau?" Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, arti dari kata "di manakah engkau" saya artikan sebagai sebuah pergeseran status. Nah, dosa tidak menanyakan apa yang saudara perbuat, tetapi dosa menanyakan di mana posisi saudara sekarang. Dosa harus dimengerti sebagai satu kondisi status yang sudah bergeser. Dosa adalah saat saudara sudah pergi atau beranjak dari tempat asli saudara ke tempat yang lain. Saudara sudah menggeser diri dan melepaskan sasaran yang Tuhan tetapkan untuk saudara. Kemudian saudara menggantikannya dengan sasaran hidup yang saudara buat sendiri. Nah, peristiwa kelahiran Kristus Yesus bukan hanya untuk menyelamatkan orang Kristen, tetapi Alkitab berkata bahwa Yesus menyelamatkan seluruh dunia, juru selamat dunia. Nah, kita semua adalah manusia keturunan dari Adam dan Hawa. Karena itu, dari satu dosa keturunan Adam dan Hawa, kita menjadi orang yang berdosa. Nah, Roma pasal 3 ayat 23 berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Ketika kita berdosa, saudara, kita menjadi kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada lagi kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Allah dengan memakan buah terlarang, maka kemuliaan itu keluar dari kehidupannya. Nah, dikatakan tadi bahwa Dia memanggil kita dengan panggilan kudus. Tentang peristiwa kelahiran Yesus datang ke dunia adalah Dia membawa keselamatan bagi seluruh dunia, saudara. Tidak hanya saja saya, tidak hanya saja orang Kristen, tetapi seluruh dunia. Nah, saudara, mungkin kita bertanya, kebaikan kita dapat menyelamatkan kita. Nah, tadi dikatakan di dalam Roma 3:23, pasal 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, kalau kita baca di dalam perjanjian lama, saudara, bagaimana kita melihat usaha manusia untuk kembali kepada Allah. Mereka mengorbankan korban persembahan, yaitu domba yang tidak bercacat dan tidak bercela. Mereka bawa ke hadirat Allah. Mereka berusaha bagaimana menggapai Allah. Tetapi syukur kepada Tuhan, saudara, saya mau katakan bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan seluruh dunia dari segala dosa, dari segala kutuk dosa yang harus kita terima. Nah, lalu apa yang manusia bisa buat untuk menyelamatkan kehidupannya? Banyak orang berkata bahwa dengan berbuat baik kita bisa menutupi dosa kita. Dengan berbuat baik atau berbuat amal kita dapat memperoleh keselamatan. Nah, tadi dikatakan bahwa Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan. Bahkan sebelum permulaan zaman, Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah memilih saudara dan saya untuk diselamatkan. Hanya berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya, saudara. Bukan karena perbuatan baik kita. Jangan pernah berpikir bahwa perbuatan baik dapat menyelamatkan kita. Berbuat baik dapat menutupi dosa kita. Nah, di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-16a dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman di dalam Kristus. Sekalipun kita sudah melakukan hukum Taurat. Nah, saudara, itu pun Tuhan bilang, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat.
Kita tahu hukum Taurat itu hukum yang paling sempurna, saudara, di zaman perjanjian lama. Tetapi Tuhan bilang, kita tidak dibenarkan sekalipun kita melakukan hukum Taurat. Lalu apakah dengan perbuatan baik kita bisa menutupi dosa kita? Kita bisa menyelamatkan hidup kita? Mari saya mau mengajak kita semua untuk berpikir yang jernih, membuka akal pikiran kita bahwa sesungguhnya tidak ada yang dapat kita lakukan dari diri kita sendiri untuk menyelamatkan hidup kita. Tuhan itu Maha Kudus, saudara. Sementara kita manusia, kita adalah orang paling berdosa. Banyak dosa yang kita lakukan. Jangankan 1 hari, 1 jam pun, 1 menit pun, di dalam pikiran, di dalam hati kita, dalam perkataan kita, kita sudah banyak kali berbuat dosa. Nah, saudara bayangkan, saudara bisa kalkulasi berapa dosa yang saudara buat. Lalu saudara mau berbuat baik berapa kali. Natal ini Allah sedang bertanya kepada saya dan saudara, kepada kita semua, di manakah engkau? Saudara yang paling tahu posisi saudara saat ini. Apakah saudara sudah bergeser jauh daripada Allah? Apakah saudara sedang lagi suka-sukanya dengan dosa saudara? Yesus datang di dunia ini untuk menyelamatkan, menawarkan keselamatan buat kita semua. Saya telah memilih Yesus dan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saya tidak bisa bayangkan, saudara, kalau saya mungkin mengeraskan hati saya dan saya tetap berada di dalam dosa-dosa saya. Saya tidak bisa membayangkan apakah ada harapan untuk kehidupan saya. Tetapi ketika saya memilih untuk memilih Yesus masuk di dalam hati saya, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya, maka saya tahu saya punya harapan yang baru. Saya punya kehidupan yang baru. Bahkan saya diselamatkan, saya dipanggil kudus, saudara. Dan Alkitab berkata bahwa keselamatan yang diberikan kepada kita adalah kehidupan yang tidak mendatangkan kebinasaan. Nah, ini berbicara tentang kekekalan, saudara. Nah, saudara yang paling tahu saat ini saudara ada di mana. Di momen Natal ini, saya mau mengajak saudara, mari kembali kepada Tuhan. Mari kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Mari terima keselamatan yang Yesus tawarkan kepadamu hari ini. Bertobat dari dosa-dosamu. Jangan nafas sudah satu-satu baru panggil pendeta untuk didoakan. Baru panggil hamba-hamba Tuhan untuk minta doa dan bertobat. Jikalau Tuhan masih kasih kesempatan untuk hidup, mari datang bertobat kepada Tuhan. Ada pengampunan yang Tuhan berikan kepadamu. Dia Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang tidak memandang dosa-dosamu. Dia Allah yang tidak memandang statusmu. Dia Allah yang akan merangkul engkau. Dia Allah yang akan mengasihi engkau dengan kasih yang tidak terbatas. Itu yang saya rasakan, saudara, ketika saya berdosa dan saya datang kepada Tuhan. Dan saya mengaku seluruh dosa yang saya perbuat. Tuhan tidak membuang saya dari hadapannya. Tuhan merangkul saya dengan kasih-Nya dan memulihkan kehidupan saya. Nah, mari di momen Natal ini saya mengajak, jangan sia-siakan hidupmu. Hidup yang Tuhan berikan, mari pakai dengan sebaik-baiknya. Mari izinkan Tuhan mengarahkan kehidupanmu kepada apa yang lebih baik. Kita tidak tahu, saudara, apa yang terjadi satu menit ke depan. Saya kaget ketika saya mendengar saudara saya yang baru saja saya ketemu 1 tahun yang lalu, mendengar kabarnya baik-baik saja, tetapi hari ini saya mendengarkan kabar bahwa saudara saya yang begitu baik itu telah pergi ke pangkuan Bapa di sorga. Umur manusia adalah rahasia Allah, saudara. Tidak satu pun kita yang dapat menerka-nerka kapan waktu Tuhan untuk setiap kita. Karena itu, mari di hari yang penuh dengan sukacita ini, datang kepada Tuhan. Saya nanti mau mengajak saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Izinkan Dia memerintah
dan bertahta atas hidupmu, dan engkau akan melihat segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupanmu. Bertobat saudara, tidak ada waktu yang lebih banyak lagi untuk kita main-main dengan hidup ini. Dunia tidak menjanjikan apa-apa buat saudara. Hanya kebenaran Tuhan yang menjanjikan yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Yesus sendiri berkata dan memproklamirkan kepada dunia bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau Allah kalau tidak melalui aku. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup satu-satunya. Saudara, ini yang saya mau katakan, tidak satu pun nabi atau rasul yang berani mengklaim dirinya sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan sebagai hidup. Hanya Yesus yang berani mendeklarasikan, hanya Yesus yang berani mengumumkan, mengklaim dirinya bahwa dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena apa saudara? Karena Yesus datang dari sorga. Dia berasal dari sorga. Karena itu dia berani mendeklarasikan dirinya sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Ini sangat jelas saudara. Karena itu datang kepada Yesus. Dia adalah jalan satu-satunya, kebenaran satu-satunya, dan satu-satunya yang memberi hidup yang kekal buat saudara dan saya. Dan hidup yang diberikan oleh Yesus adalah hidup yang tidak dapat binasa oleh apapun. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah damai sukacita Natal yang dari sorga senantiasa ada di dalam hati kita. Saya mau mengajak saudara berdoa bersama-sama dengan saya. Ikuti doa yang saya ucapkan. Kalau saat ini hidupmu di dalam kegelisahan, hidupmu terikat dengan dosa-dosa yang mungkin susah bagimu untuk keluar dari ikatan dosa itu. Engkau mengatakan bahwa saya sudah terikat dan tidak bisa lagi. Saya tidak punya kekuatan. Engkau terikat dengan kuasa-kuasa gelap. Mari malam hari ini serahkan sama Tuhan. Datang kepada Dia, Yesus, Sang Juru Selamat. Ia mampu menyelamatkan hidupmu. Ia mampu melepaskan engkau dari segala ikatan-ikatan dosa yang mengikatmu. Mengaku di hadapannya dan berkata, Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari saudara, angkat kedua tanganmu, siapapun engkau yang saat ini menyaksikan YouTube channel ini. Saya percaya Tuhan sedang bekerja. Karena Dia Allah Immanuel yang melihat setiap kehidupanmu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih anugerah-Mu. Hari ini aku datang di hadapan-Mu, mengaku bahwa aku telah berdosa kepadamu. Aku minta Tuhan, Engkau melepaskan dan merdekakan aku dari segala ikatan dosa yang telah aku perbuat. Masuk di dalam hatiku dan hidupku untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku, memerintah dan bertahta atas seluruh kehidupanku. Dan biar kasih anugerah-Mu terus menopang dan memberikan aku kekuatan untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan dan menjadi anak yang Engkau kasihi dan terus melakukan kebenaran-Mu di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya percaya saudara bahwa ketika kita datang dengan keterbukaan hati, Tuhan akan memulihkan kita. Karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Percaya saudara, mulai hari ini, jikalau engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka hari esok akan menjadi hari yang terbaik
dan selanjutnya akan menjadi hari yang terbaik di dalam hidupmu. Karena Roh-Nya yang kudus, firman-Nya akan terus menuntun setiap langkah-langkahmu. Tuhan Yesus memberkati, dan sekali lagi saya ingin berdoa buat kita semua. Kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami melalui Yesus Kristus yang lahir sebagai juru selamat dunia bagi kami semua. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam damai sejahtera sukacita yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Dan biarlah itu menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang menjadi kondisi keadaan di dalam musim-musim hidup yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kami tetap kuat dan kokoh di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar mempersembahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Kalau selama ini kami berbuat dosa Tuhan, kami minta ampun di hadapan-Mu. Kami datang dan biar Tuhan menyucikan, menguduskan kami, sehingga kami boleh berkenan kembali memuji, menyembah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Mereka yang menonton channel YouTube ini Tuhan. Dan biarlah mereka diberkati oleh firman-Mu. Mereka disadarkan oleh kebenaran firman-Mu. Mereka datang kembali kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang membawa keselamatan atas dunia ini dengan damai sejahtera dan sukacita, bahkan kehidupan yang kekal yang tidak dapat binasa oleh apapun. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu hari ini buat hidup yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Bahwa terus kami mengenal pribadi-Mu, bahwa terus kami ada di dalam hadirat Tuhan untuk mengenal siapa kami dan siapa Allah yang kami sembah. Terima kasih Bapa, bagi-Mu segala hormat kemuliaan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.